Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Pembahasan sifat koligatif larutan. Bagian pertama, penurunan tekanan uap. Soal pertama. Jika fraksi mol larutan urea dalam air adalah 0,2 dan tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat Celcius sebesar 17,5 mm Hg, tentukanlah tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut. Diketahui X urea sama dengan 0,2, T sama dengan 20 derajat Celcius, P0 sama dengan 17,5 mm Hg, ditanyakan P. Jawab, P sama dengan X air dikalikan P0. X air sama dengan 1 min X urea sama dengan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. P sama dengan X air kali P0 sama dengan 0,8 kali 17,5 mm Hg sama dengan 14 mm Hg. Jadi tekanan uap larutan urea sebesar 14 mm Hg. Soal kedua. Hitunglah tekanan uap larutan yang terjadi ketika 4,57 gram glukosa dengan rumus C6H12O6 yang massa molekul relatifnya 180 gram per mol dilarutkan dalam 25,2 gram air dengan massa molekul relatif 18 gram per mol pada 25 derajat Celcius. P0 air pada 25 derajat Celcius sebesar 23,8 mm Hg. Kita tuliskan diketahui M glukosa sama dengan 4,57 gram, M air sama dengan 25,2 gram, MM glukosa 180 gram per mol, MM air 18 gram per mol, T sama dengan 25 derajat Celcius, dan P0 air sama dengan 23,8 mm Hg. Ditanyakan P sama dengan berapa? Untuk menjawab, kita tuliskan dulu P sama dengan X air kali P0. Sehingga kita cari dulu X air dengan rumus N air dibagi N air ditambah N glukosa. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. N air besarnya sama dengan 25,2 gram dibagi 18 gram per mol dibagi penjumlahan 25,2 gram per 18 gram per mol dengan 4,57 gram dibagi 180 gram per mol sama dengan 1,4 dibagi 1,4
ditambah 0,309 dan dihasilkan X air sama dengan 0,82. Setelah kita dapatkan X air, maka kita hitung P sama dengan X air dikalikan P0 sama dengan 0,82 kali 23,8 mm Hg sama dengan 19,52 mm Hg. Kesimpulannya, jadi tekanan uap larutan urea sebesar 19,52 mm Hg. Soal ketiga. Suatu zat non-elektrolit sebanyak 30 gram dilarutkan dalam 18 gram air. Larutan ini mempunyai tekanan uap jenuh 24 mm Hg. Pada suhu yang sama, air murni mempunyai tekanan uap jenuh 30 mm Hg. Berapakah massa molekul relatif dari zat tersebut? Kita tuliskan diketahui. M terlarut sama dengan 30 gram. M air sama dengan 18 gram. MM air 18 gram per mol. P0 air 30 mm Hg dan P sama dengan 24 mm Hg. Ditanyakan MR zat terlarut. Kita jawab. Pertama, hitung mol zat terlarut. Sama dengan 30 gram dibagi mm. Sementara jumlah mol air sama dengan 18 gram dibagi 18 gram per mol sama dengan 1 mol. Maka fraksi mol pelarut sama dengan NP dibagi NP ditambah NT sama dengan 1 per 1 ditambah 30 per mm. Sementara itu, P sama dengan XP dikalikan P0. XP sama dengan P dibagi P0 sama dengan 24 per 30 sama dengan 0,8. Kita sudah mendapatkan XP seharga 0,8. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang telah kita dapatkan. 0,8 sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 30 per mm. Maka 1 ditambah 30 per mm sama dengan 1 per 0,8. Sehingga kita dapatkan MM-nya adalah 120 gram per mol. Maka massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut sebesar 120. Bagian kedua, penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Tentukanlah titik didih serta titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa dengan MR sama dengan 180 dalam 500 gram air. KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Diketahui M glukosa sama dengan 18 gram,
M air 500 gram, glukosa 180 gram per mol, air 18 gram per mol, ditanyakan TB larutan dan TF larutan. Jawab. Kita hitung dulu mol glukosa sama dengan 18 gram dibagi 180 gram per mol sama dengan 0,1 mol. Molalitas larutan atau M kecil sama dengan 0,1 mol dibagi 0,5 kg sama dengan 0,2 mol per kilogram. Kita jawab pertanyaan pertama untuk titik didih. Cari dulu delta TB sama dengan M kali KB sama dengan 0,2 molal dikalikan 0,52 derajat Celcius per molal. Kita dapatkan 0,104 derajat Celcius. Maka titik didih larutan kita peroleh dari titik didih pelarut ditambah dengan delta TB sama dengan 100 ditambah 0,104 derajat Celcius sama dengan 100,104 derajat Celcius. Nah, kita sudah dapatkan titik didihnya. Kita cari sekarang titik bekunya. Sama seperti mencari titik didih, kita perlu cari delta TF. Delta TF sama dengan M kali KF sama dengan 0,2 molal kali 1,86 derajat Celcius per molal sama dengan 0,372 derajat Celcius. Untuk mencari titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut dikurangi delta TF sama dengan 0 dikurangi 0,372 derajat Celcius sama dengan minus 0,372 derajat Celcius. Suatu senyawa X dengan 180 gram per mol yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dilarutkan ke dalam 500 gram naftalin. Penambahan senyawa tersebut menyebabkan penurunan titik beku sebesar 2,86 derajat Celcius. Jika diketahui KF naftalin sama dengan 6,8 derajat Celcius per molal, tentukanlah massa senyawa X yang dilarutkan. Kita tuliskan diketahui M air 500 gram, dari X sama dengan 180 gram per mol, air 18 gram per mol, delta TF 2,86 derajat Celcius, KF naftalin sama dengan 6,85 derajat Celcius per molal, dan ditanyakan massa X. Mula-mula kita tuliskan rumus delta TF sama dengan M kali KF. Kemudian kita jabarkan delta TF sama dengan massa X dibagi dari X kali 1000 per massa pelarut P dalam satuan gram dikalikan dengan KF. Kemudian angkanya kita masukkan.
2,86 derajat Celcius sama dengan massa X dalam satuan gram dibagi 180 gram per mol kali 1000 gram per 500 gram kali 6,85 derajat Celcius per molal. Massa X sama dengan 180 kali 2,86 kali 500 dibagi 1000 kali 6,85 gram sama dengan 37,6 gram. Jadi, massa zat yang dilarutkan sebanyak 37,6 gram. Soal berikutnya. 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika derajat ionisasinya sama dengan 0,9, Kb air 0,5 derajat Celcius per molal, Kf air 1,86 derajat Celcius per molal, ArMg 24, Cl 35,5, tentukanlah A. titik didih dan B. titik beku larutan MgCl2. Untuk itu dituliskan, diketahui massa MgCl2 sama dengan 1 gram, massa air 500 gram, Kb air 0,52 derajat Celcius per molal, Kf air 1,86 derajat Celcius per molal, ArMg 24, Cl 35,5 dan ditanyakan Tb dan Tf. Selanjutnya kita jawab. Dihitung terlebih dahulu MrMgCl2 yaitu 24 ditambah 2 kali 35,5 sama dengan 95. Selanjutnya dihitung jumlah mol MgCl2 sama dengan 1 gram dibagi 95 gram per mol, kita dapatkan 0,011 mol. Molalitas larutan MgCl2 M sama dengan 0,011 mol dibagi 0,5 kg sama dengan 0,022 mol per kilogram. Kemudian kita hitung faktor Van Hoff atau I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa sama dengan 1 ditambah 3, ini berasal dari jumlah ion MgCl2 dikurangi 1 kemudian dikalikan dengan alfa sebesar 0,9. Kita dapatkan I sama dengan 2,8. Dengan demikian, kita dapat menghitung delta Tb yang besarnya sama dengan Kb kali M kali I. Delta Tb sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal kali 0,022 molal kali 2,8 sama dengan 0,032 derajat Celcius. Untuk menghitung titik didih larutan, kita dapatkan dari titik didih pelarut air ditambah delta Tb sama dengan 100 ditambah 0,032 derajat Celcius sama dengan 100,032 derajat Celcius. Sekarang kita hitung delta Tf sama dengan Kf
kali M kali I sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dikalikan 0,022 molal dikalikan 2,8 dan didapatkan 0,115 derajat Celcius. Titik beku larutan kita dapatkan dari titik beku pelarut dikurangi delta TF sama dengan 0 dikurangi 0,115 derajat Celcius, sehingga kita dapatkan titik beku larutannya min 0,115 derajat Celcius. Soal berikutnya, sebanyak 24 gram suatu asam berbasa 3 memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 0,5. Dilarutkan dalam 500 gram air. Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa titik didih larutan naik menjadi 102 derajat Celcius. Jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, tentukanlah massa molekul relatif asam tersebut. Kita tuliskan diketahui M H3A 24 gram, alfanya 0,5, massa air 500 gram, Tb H3A 102 derajat Celcius dan Kb air 0,52 derajat Celcius per molal. Ditanyakan MrH3A. Nah, sekarang kita jawab. Delta Tb besarnya sama dengan Tb larutan dikurangi Tb pelarut, sama dengan 102 derajat Celcius dikurangi 100, sama dengan 2 derajat Celcius. Kita hitung terlebih dahulu molalitas larutan. Perhitungannya dari mol H3A dibagi dengan massa air dalam satuan kilogram sama dengan 24 dibagi mm dari H3A dalam satuan gram per mol dibagi 0,5 kg, sehingga kita dapatkan molalitasnya 48 per mm. Kemudian kita hitung harga I. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa, sama dengan 1 ditambah 4 dikurang 1 kali 0,5. Dan kita dapatkan harga I sama dengan 2,5. Sementara itu, delta Tb besarnya sama dengan M kali Kb kali I. Delta Tb tadi sudah kita hitung sama dengan 2 derajat Celcius. Kita masukkan ke dalam rumus. 2 derajat Celcius sama dengan 48 dibagi mm dalam satuan molal dikalikan 1,86 derajat Celcius per molal dikalikan 2,5. Maka kita dapatkan sama dengan 223,2 per mm. Sehingga kita bisa hitung harga mm sama dengan 111,6 gram per mol. Jadi massa molekul relatif asam sama dengan 111,6.
Kelarutan NaCl dalam air sebesar 36 gram per 100 gram air. Buatlah analisis apakah larutan tersebut dapat digunakan untuk mencairkan salju yang bersuhu minus 30 derajat Celcius. Kita tuliskan terlebih dahulu diketahui. Massa NaCl 36 gram. Massa airnya 100 gram. Suhu salju min 30 derajat Celcius. Kf air 1,86 derajat Celcius per molal. ArNa 23 dan Cl 35,5. Ditanya, analisis apakah salju mencair. Untuk menjawab, kita akan hitung delta TF terlebih dahulu. Delta TF sama dengan M kali Kf kali I. Nah, untuk itu kita cari dulu M. Dihitung dari mol NaCl dibagi dengan massa air dalam satuan kilogram. Mol NaCl dihitung dari massa NaCl dibagi dengan massa molarnya. 36 gram dibagi 58,5 gram per mol. Kemudian dibagi dengan massa air 0,1 kilogram. Kita dapatkan 6,154 molal. Nah, karena kita tahu bahwa NaCl itu merupakan elektrolit kuat, maka I faktor Van Hoff besarnya sama dengan N jumlah ionnya. Kita tuliskan sekarang, delta TF sama dengan M kali Kf kali I. 6,154 molal dikalikan 1,86 derajat Celcius per molal dikalikan 2. Maka kita dapatkan delta TF sama dengan 22,893 derajat Celcius. Nah, sekarang kita hitung TF larutan NaCl. Sama dengan TF air dikurangi delta TF. Sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 22,893 derajat Celcius. Kita dapatkan minus 22,893 derajat Celcius. Karena titik beku larutan NaCl masih lebih tinggi dibandingkan dengan suhu salju, maka larutan ini tidak dapat digunakan untuk mencairkan salju yang bersuhu min 30 derajat Celcius. Sebanyak 9,6 gram magnesium sulfat MgSO4 dengan Mr 120 dilarutkan dalam 500 gram air. Larutan ini mendidih pada suhu 101,58 derajat Celcius. Jika diketahui Kb air sama dengan 5,2 derajat Celcius per molal, tentukanlah derajat ionisasi MgSO4. Diketahui massa MgSO4 9,6 gram dan Mr-nya 120. Massa air sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kg. Kb air 5, derajat Celcius per molal dan Tb larutan sama dengan
101,58 derajat Celcius. Ditanyakan, berapakah alfa? Kita jawab, mula-mula MgSO4 kita ionkan menjadi Mg2+ aqueous dan SO4 2- aqueous. Dengan demikian, N sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan. Delta TB sama dengan Kb kali M kali I. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Delta TB 1,58 derajat Celcius sama dengan 5,2 derajat Celcius per molal dikalikan 9,6 gram per 120 gram per mol dibagi 0,5 kg dikalikan 1 ditambah 2 dikurang 1 kali alfa. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya. 1,58 derajat Celcius sama dengan 5,2 derajat Celcius per molal kali 0,16 molal dikalikan 1 ditambah alfa. Kita buka kurungnya sehingga kita dapatkan persamaan 1,58 derajat Celcius sama dengan 0,832 derajat Celcius ditambah 0,832 alfa. Kemudian kita pindah ruas. 0,832 alfa sama dengan 1,58 derajat Celcius dikurangi 0,832 derajat Celcius sama dengan 0,748. Sehingga kita dapatkan harga alfa sama dengan 0,9. Kesimpulannya, derajat ionisasi MgSO4 sebesar 0,9. Soal berikutnya. Jika suatu larutan non-elektrolit dengan Mr sama dengan 60 mempunyai tekanan uap pada suhu T derajat Celcius sebesar 0,9 atm, sedangkan tekanan uap murni pada suhu T derajat Celcius sebesar 1 atm, tentukanlah titik didih larutan X. Kita tuliskan diketahui P larutan 0,9 atm. MrX yang merupakan zat non-elektrolit sama dengan 60, P0 air 1 atm, dan Kb air 0,52 derajat Celcius per molal. Ditanyakan Tb sama dengan berapa? Untuk menjawab, mula-mula kita hitung delta P. Delta P besarnya sama dengan P0 dikurang P, sama dengan 1 dikurang 0,9 atmosfer, sama dengan 0,1 atmosfer. Sementara itu, kita juga mempunyai rumus delta P sama dengan X terlarut dikalikan P0. 0,1 atmosfer sama dengan X terlarut dikalikan 1 atmosfer. Sehingga kita dapatkan X terlarut sama dengan 0,1. Artinya N terlarut 0,1 mol dan airnya sama dengan 0,9 mol. Dengan demikian, kita bisa hitung
massa air sama dengan 0,9 mol dikalikan 18 gram per mol dan didapatkan 16,2 gram atau 0,0162 kilogram. Kemudian kita hitung delta TB. Karena merupakan zat non-elektrolit, rumusnya delta TB sama dengan M kali Kb. Sama dengan N terlarut dibagi massa air dikalikan Kb. 0,1 mol dibagi 0,0162 kg dikalikan 0,52 derajat Celcius per molal. Dan kita dapatkan 3,21 derajat Celcius. Dengan demikian, kita dapat menghitung TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB sama dengan 100 ditambah 3,21 derajat Celcius sama dengan 103,21 derajat Celcius. Jadi, titik didih larutan sebesar 103,21 derajat Celcius. Soal kali ini mempunyai variasi yang lain. Kita perhatikan. Suatu senyawa organik terdiri atas unsur C, H, dan O dengan persentase massa 40% C, 6,67% H, dan sisanya oksigen. Jika sebanyak 4 gram senyawa tersebut dilarutkan dalam 50 gram benzena dan larutan membeku pada suhu 4,65 derajat Celcius, diketahui penurunan titik beku molal benzena 5,12 derajat Celcius per molal serta titik beku benzena sama dengan 5,48 derajat Celcius. Tentukanlah rumus molekul senyawa organik tersebut. Kita tuliskan diketahui. Senyawa mengandung C, H, dan O. C 40%, H 6,67%, dan O sisanya. Massa senyawa 4 gram. Massa benzena 50 gram. TF larutan 4,65 derajat Celcius. KF benzena 5,12 derajat Celcius per molal. TF benzena 5,48 derajat Celcius. Dan ditanyakan rumus molekul senyawa organik. Untuk menjawab, mula-mula kita cari delta TF yang kita peroleh dari TF pelarut dikurangi TF larutan. 5,50 derajat Celcius dikurangi 4,65 derajat Celcius sama dengan 0,85 derajat Celcius. Sementara itu, delta TF juga mempunyai rumus M kali KF, sehingga kita dapatkan harga M dengan memasukkan angka 0,85 derajat Celcius sama dengan M kali 5,12 derajat Celcius per molal. Dan kita dapatkan molalitas larutan sama dengan
0,166 mol per kilogram. Sementara itu, kita juga tahu molalitas mempunyai rumus N terlarut dibagi massa dari pelarut. 0,166 mol per kilogram sama dengan 4 gram dibagi mm senyawa dalam satuan gram per mol dibagi 0,05 kilogram. 4 gram dibagi mm senyawa dalam satuan gram per mol dibagi 0,05 kilogram. Maka mm senyawa kita dapatkan 4 gram dibagi 0,166 mol per kilogram dikalikan 0,05 kilogram sama dengan 481 gram per mol. Maka kita peroleh MR senyawa 481. Kita lanjutkan dengan memisalkan massa senyawa. Kita misalkan massa senyawanya 100 gram. Kita ambil angka 100 untuk mempermudah karena kadar unsur dinyatakan dalam persen. Kita hitung massa C sama dengan 40% kali 100 gram sama dengan 40 gram. Massa hidrogen 6,67% kali 100 gram sama dengan 6,67 gram. Dan massa O adalah sisanya 100 dikurang 40 dikurang 6,67 gram sama dengan 53,33 gram. Selanjutnya, kita cari perbandingan mol unsur C dibanding H dibanding O sama dengan 40 gram per 12 gram per mol, ini merupakan ARC, dibanding 6,67 gram dibagi 1 gram per mol, dibanding 53,3 gram dibagi 16 gram per mol dan didapatkan 3,33 dibanding 6,67 dibanding 3,33. Perbandingan ini selanjutnya kita buat menjadi angka yang bulat dan sederhana dan kita peroleh perbandingan mol C dibanding H dibanding O sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Dengan demikian, rumus empiris senyawa adalah CH2O. Dari perhitungan sebelumnya, kita mengetahui MR senyawa CH2O N kali sama dengan 481. Maka kita akan hitung harga N dengan memasukkan AR dari masing-masing unsur. 12 ditambah 2 kali 1 ditambah 16 dikalikan N sama dengan 481. Dan kita peroleh harga N sama dengan 16,03. Kemudian kita bulatkan menjadi 16. Jadi rumus molekul senyawa adalah CH2O 16 kali. Dengan demikian rumusnya adalah C12H32O16. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk soal berikut. Ke dalam 0,5 liter air dilarutkan 10 gram campuran yang terdiri dari urea dan NaOH. Larutan tersebut
mendidih pada suhu 0,33 derajat Celcius di atas titik didih air. Hitunglah A. Massa tiap zat dalam campuran. B. Titik beku campuran kedua zat tersebut. Jika diketahui Kf air 1,86 derajat Celcius per molal dan Kb air 0,52 derajat Celcius per molal. Diketahui V air sama dengan 0,5 liter. Massa urea dan NaOH 10 gram. Delta Tb sama dengan 0,33 derajat Celcius. Kb air 0,5 derajat Celcius per molal. Kf air 1,86 derajat Celcius per molal. Ditanyakan massa urea dan NaOH masing-masing serta Tf larutan. Untuk menjawab soal A, kita misalkan massa urea sama dengan A gram. Maka massa NaOH sama dengan 10 dikurang A gram. Nah, karena ini merupakan campuran dua zat, maka delta Tb yang kita hitung adalah delta Tb total. Berasal dari delta Tb urea ditambah dengan delta Tb NaOH. Ada perbedaan rumus karena urea merupakan zat non-elektrolit, sedangkan NaOH merupakan larutan elektrolit. Dan NaOH ini merupakan elektrolit kuat, sehingga harga I besarnya sama dengan harga N. Kita tuliskan rumusnya. Delta Tb total sama dengan M urea kali Kb ditambah M NaOH kali Kb kali I. Kemudian kita masukkan 0,33 derajat Celcius sama dengan A gram per 60 gram per mol dibagi 0,5 kilogram dikalikan 0,5 derajat Celcius per molal ditambah 10 min A gram dibagi 40 gram per mol dibagi dengan 0,5 kilogram, kemudian dikalikan dengan 0,5 derajat Celcius per molal dikalikan 2. Akhirnya kita dapatkan persamaan 0,33 derajat Celcius sama dengan A gram per 60 ditambah 20 dikurang 2A gram dibagi dengan 40. Kemudian penyebutnya kita samakan. 2A gram per 120 ditambah 60 dikurang 6A gram dibagi 120. Diperoleh 60 dikurang 4A gram dibagi 120. Kemudian kita kalikan. Sehingga 40 sama dengan 60 dikurangi 4A. 4A sama dengan 20, maka A sama dengan 5. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa massa urea sama dengan 5 gram, sementara itu massa NaOH 10 dikurang 5 gram sama dengan 5 gram juga. Untuk pertanyaan B, mencari titik beku campuran. Untuk titik beku, kita juga hitung
delta TF total sama dengan M urea kali KF ditambah M NaOH kali KF kali I. Selanjutnya, kita mencari titik beku campuran. Delta TF total sama dengan M urea kali KF ditambah dengan M NaOH kali KF kali I. Besarnya sama dengan 5/60 gram per mol dibagi dengan 0,5 kg dikalikan 1,86 derajat Celcius per molal ditambah dengan 5 gram dibagi dengan 40 gram per mol dibagi dengan 0,5 kg dikalikan 1,86 derajat Celcius per molal dikalikan 2. Kita peroleh angka 0,309 derajat Celcius ditambah 0,930 derajat Celcius sama dengan 1,239 derajat Celcius. Untuk mencari TF larutan sama dengan TF pelarut dikurangi delta TF total. TF pelarut 0. Maka TF larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 1,239 derajat Celcius sama dengan minus 1,239 derajat Celcius. Jadi, titik beku larutan adalah min 1,239 derajat Celcius. Cermati soal berikut. Jika 5,5 gram CaCl2 dilarutkan dalam 250 gram air dan diketahui KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, tentukanlah titik beku larutan tersebut. Diketahui massa CaCl2 5,5 gram. Massa air sama dengan 250 gram. KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Ditanyakan TF larutan. Kita jawab, CaCl2 merupakan larutan elektrolit kuat. Derajat ionisasinya dianggap sama dengan 1. Maka faktor Van Hoff atau I sama dengan N. Untuk menentukan harga N, kita ionkan terlebih dahulu larutan CaCl2 menjadi ion Ca2 plus aqueous dan 2 ion Cl- aqueous. Maka nilai N sama dengan 3. Kemudian kita hitung MrCaCl2 sama dengan 40 ditambah 2 kali 35,5 sama dengan 111. Maka delta TF sama dengan KF kali M kali I. 1,86 derajat Celcius per molal kali 5,5 gram per 111 gram per mol dibagi 0,25 kg dikalikan 3 sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal kali 0,2 molal kali 3 sama dengan 1,16 derajat Celcius. Untuk mencari TF larutan sama dengan TF pelarut
dikurangi delta TF. Karena pelarutnya air, maka 0 derajat Celcius dikurangi 1,16 derajat Celcius sama dengan min 1,16 derajat Celcius. Jadi, titik beku larutan kalsium klorida sebesar min 1,16 derajat Celcius. Pembahasan soal berikutnya mengenai tekanan osmotik. Soal yang pertama, berapa volume yang diperlukan untuk membuat larutan yang bertekanan 4 atmosfer dan bersuhu 127 derajat Celcius jika dilarutkan 36 gram glukosa? Mr glukosa sama dengan 180. Diketahui P sama dengan 4 atmosfer. Massa glukosa 36 gram, Mr glukosa 180, T 127 derajat Celcius harus kita jadikan Kelvin menjadi 400 Kelvin. Dan ditanya berapakah V larutan? Kita jawab, P sama dengan MRT. Kita gunakan rumus ini karena glukosa termasuk senyawa non-elektrolit. 4 atmosfer sama dengan M kali 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikalikan 400 Kelvin. Kita dapatkan M sama dengan 0,12 mol per liter. Sekarang kita cari harga N. N sama dengan 36 gram dibagi 180 gram per mol, sama dengan 0,2 mol. Kita juga mempunyai rumus M sama dengan N per V. Maka kita masukkan V sama dengan N per M sama dengan 0,2 mol dibagi 0,12 liter sama dengan 1,67 liter. V sama dengan N per V sama dengan 0,2 mol dibagi 0,12 mol per liter sama dengan 1,67 liter. Jadi volume larutannya adalah 1,67 liter. Kita sampai pada soal terakhir. Sebanyak 2 gram MgCl2 dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika derajat ionisasinya 0,9 dan dilakukan pada suhu ruangan, berapakah tekanan osmotiknya? Kita tuliskan diketahui. Massa MgCl2 2 gram. Volumenya 500 ml. Alfa 0,9. T suhu kamar berarti sama dengan 25 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin sama dengan 298 Kelvin. Dan ditanyakan berapakah harga Pi. Nah, untuk itu kita cari dulu harga I. I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa sama dengan
1 ditambah 3 dikurang 1 kali 0,9 sama dengan 2,8. Kemudian kita cari jumlah mol MgCl2 sama dengan 1 gram dibagi 95 gram per mol sama dengan 0,011 mol. Dan molaritasnya sama dengan 0,011 mol dibagi 0,5 liter sama dengan 0,022 mol per liter. Pi sama dengan MRT kali I sama dengan 0,022 mol per liter kali 0,08205 liter atmosfer per mol Kelvin dikalikan 298 Kelvin dikalikan 2,8 dan didapatkan Pi sama dengan 1,51 atmosfer. Jadi, tekanan osmotik larutan sebesar 1,51 atmosfer. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.